Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, apa kabar kamu sore hari ini? Semoga masih semangat. Gak cuma semangat sih, tapi semangatnya dibarengin dengan dengerin Pro 2. Bisa di FM 94,6, bisa juga di RRI Digital dan juga di rri.co.id ya. So welcome to Sore Ceria. Sore hari ini aku barengan sama orang-orang yang menginspirasi tentu aja. Kali ini dari dunia kesehatan, dari dunia kampus tapi dunia kesehatan. Karena di Sore Ceria hari ini aku barengan sama Ibu Ratna Indriani SST BDN MKes yang merupakan Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Kesehatan. Bu Ratna, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat sore. Lama gak ke Pro 2 ya? Ya, ini kami datang lagi bersama Pro 2. Ya, emang lama banget. Kalau beberapa waktu lalu sering banget loh kita on air bareng sama Bu Ratna tuh terkait dengan kesehatan seputar ya. kesehatan ya, dong. Kesehatan reproduksi biasanya yang sering kami on air bersama Pro 2. Betul. Diawali dengan Sore Ceria, kira-kira Bu Ratna kalau Sore Ceria kan itu kan biasanya tempatnya orang-orang berprestasi ya. Dia bawa siapa ya? Oke, saya perkenalkan ya. Di sebelah saya ini adalah Ketua Himika di Fakultas Ilmu Kesehatan yang panggilannya biasanya akrab dipanggil dengan Sofyan. Sofyan, apa kabar? Halo, baik. Sore hari ini akan kita menyampaikan inspirasi dan juga beberapa hal yang capaian yang kami capai di kampus selama ini. Itu yang kita tunggu ya. Barengan sama Bu Ratna dan juga sama Kak Sofyan nih teman Pro 2. Karena kenapa harus mereka? Karena baru-baru ini mereka itu lagi dapetin award ya sebagai himpunan mahasiswa terbaik di Universitas Wiraraja untuk tahun 2024. Wow. Coba kasih tepuk tangannya dulu. Tepuk tangan dari 1.000 peserta. Iya. Dan ini sebuah kompetisi yang ada di kampus Wiraraja dan sepertinya memang harus bisa menginspirasi kampus-kampus yang lainnya supaya himpunan mahasiswa yang biasanya ada di setiap fakultas, di setiap jurusan itu bisa berkompetisi untuk menjadikan himpunan mahasiswa itu jadi yang terbaik, baik dari segi pengelolaannya, dari segi pendampingan sesama temennya, terus ada hubungan antara mahasiswa dan fakultas dengan dosen dan dekannya, gitu-gitu kan ya Bu ya? Oke. Harus ada kolaborasi yang baik ya, koordinasi dan kolaborasi yang sangat penting untuk di himpunan mahasiswa. Bener, tapi sebelum itu ini kan udah lama banget nih kita nggak dengar kabar Fakultas Kesehatannya Universitas Wiraraja sekarang udah nyampe mana ya? Udah kayak apa ya? Oke, perkembangan sekarang tuh sudah seperti apa nih Bu? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Oke. Fakultas Ilmu Kesehatan sekarang sudah banyak meraih prestasi ya. Bahkan Fakultas Ilmu Kesehatan itu bukan hanya di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Karena kami di Fakultas Ilmu Kesehatan itu sudah bekerja sama dengan di tingkat internasional, bahkan juga sekarang kami sudah mempunyai 9 mahasiswa internasional. Di kampus? Iya, di kampus. Berarti belajar bareng sama Bu Ratna? Iya, betul sekali. Itu baik di prodi keperawatan maupun prodi kebidanan. Kami punya mahasiswa internasional dari Malaysia dan juga Timor Leste. Ya. Dan setiap tahun kita memang selalu ada mahasiswa dari luar negeri dan bahkan juga kita selalu menjaga
keamanan ya, dari keamanannya itu terjaga karena kita memberikan fasilitas asrama internasional. Oke, berarti perkembangannya sudah Iya, sejauh ini iya, ya, sejak terakhir kali kita on air ya, Bu, Iya, ya? oke. Mungkin Mbak Farida perlu deh juga datang-datang ke Fakultas Ilmu Main-main ya. Kesehatan ya. Oke. Ya, karena di situ juga ada fasilitas sarana prasarana yang juga sudah merupakan pengembangan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk sarana dan prasarananya juga di situ ada ruang Fakultas Ilmu Kesehatan sendiri, juga ada laboratorium terpadu ya. Laboratorium terpadu itu untuk keperawatan dan kebidanan, bahkan yang terbaru sekarang juga ada ruang OSCE. Ya, karena kompetensi di fakultas untuk kesehatan itu sekarang dituntut untuk OSCE juga. Ya, gitu. Ujian skill ya gitu. Oh gitu. Iya, oke. Itu. Waduh, ternyata memang Iya. perkembangannya udah pesat sekali ya. Iya. Termasuk juga ada award di Iya. bidang himpunan mahasiswa yang Iya. ternyata lagi-lagi yang terbaik di 2024 itu sama teman-teman di Fakultas Kesehatan. Iya, betul sekali. Aha. Baik dari BEM-nya ya, baik dari prestasi unggulan dari BEM di Universitas Wiraraja kemarin juga diraih oleh BEM Fakultas Ilmu Kesehatan untuk program Waduh. unggulannya. Oke, Ya. keren. Iya. Nanti kita cerita banyak tentang itu ya teman Pro 2. Tapi Sofyan jangan dianggurin, kita kenalan dulu sama Sofyan yang merupakan ketua dari Himpunan Mahasiswa Keperawatan. Udah semester berapa? Udah semester 5, bulan depan semester 6 karena sekarang udah UAS. Oke. Sofyan jadi ketua HMP ini udah berapa bulan? Setahun? Udah 1 tahun karena 2 hari kemarin udah demisioner. Oh, gitu, udah ganti. Iya, udah ada penggantinya, udah ada nahkoda barunya. Oke, tapi nerima award karena zaman kepemimpinannya Sofyan dong ya, Iya. gitu. Oke, cerita dong awardnya kayak gimana? Sebelum award ini mau menyinggung dari kata Bu Ratna tadi ya terkait mahasiswa internasional. Selain internasional itu ada juga yang nasional ya Bu. Ada dari Jogja gitu karena Jogja yang terkenal kota pendidikan, ada juga mahasiswa yang kuliah di Wiraraja gitu. Oke. Artinya kalau kata Pak Dekan itu, Pak Dekan Indoor. zamannya Ada Pak Dekan gitu. Pak Dekan tuh jauh-jauh dari Madura untuk belajar ke Jogja. Sekarang Jogja itu mau bersaing juga, mau belajar di Madura, di Wiraraja gitu. Artinya Fakultas Ilmu Kesehatan ini udah kualitasnya udah nggak main-main gitu. Oke, cerita tentang awardnya dong. Terkait award itu kemarin Pak Himika periode sekarang yang merupakan perdana dapat award ini di Universitas Wiraraja karena award ini udah berjalan 2 tahun. Kemarin Himika tidak dapat, cuman BEM Fakultas Ilmu Kesehatan yang dapat. Himika baru dapat ini dengan program unggulnya adalah PPK Ormawa yang sudah kita jalani 6 bulan kemarin gitu. PPK Ormawa ini adalah program Kemendikbud yang di Madura ini 2 universitas yang lolos, Wiraraja sama Trunojoyo Madura gitu. Wow. Dan iya, yang award ini kita ajukan PPK Ormawa ini adalah yang menjadi program ulang kita di Himika gitu. Oke. Nah, Bu, kalau menurut Bu Ratna apa sih yang mendasari kemudian Fakultas Kesehatan nih yang dinilai layak daripada fakultas-fakultas yang lainnya? Ya, oke. Tentunya di sini kita butuh kolaborasi dan juga butuh sinergitas antara mahasiswa dengan Fakultas Ilmu Kesehatan ya, di mana mahasiswa itu juga di dalam Hima itu ada pendampingnya tersendiri baik di Himika maupun Himakep. Kalau Himika itu himpunan keperawatan, himpunan mahasiswa keperawatan. Kalau Himakep itu himpunan mahasiswa kebidanan. Karena memang kita ada prodi kebidanan dan juga ada prodi kesehatan. Di situ juga ada pembinanya. Dengan adanya pembina itu mahasiswa ini, Hima ini memang sangat aktif untuk saat ini, selalu menemukan inovasi-inovasi sehingga kita berkolaborasi, kita menemukan suatu ide yang diangkat menjadi suatu ide itu dalam bentuk tertulis ya, sehingga terjadi karya ilmiah yang diajukan di dalam program Kemendikbud ya, sehingga dengan adanya pendampingan tersebut loloslah secara administratif terlebih dahulu, selanjutnya juga dilanjutkan dengan berbagai tahap demi tahap ya, sehingga sampai lolos di PPK Ormawa 2024 ini. Oke. Ya. Ini merupakan proses yang cukup panjang sih sebenarnya ya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kayak karena bukan hanya di regional ya, itu secara nasional
Sharing antar mahasiswa, Iya. kemudian dosen, Iya, kemudian dekan, mitra juga. Dengan mitra Iya, juga. sama masyarakat yang kita hadapi eksekusi dengan program penguatan kapasitas Ormawa ini kan. PPK Ormawa ini adalah pengabdian kita kepada masyarakat Yap. gitu. Oke. Jadinya kita juga terjun langsung dengan masyarakat yang mau dibawa gimana desa ini, inovasi apa yang akan kita laksanakan di desa ini. Jadinya kita berinteraksi langsung dengan masyarakat di sana. Oke. Dan Boleh ini lihat-lihat datang ke Kampung Desa- Pasir iya, ya. Kampung Di Pasir. Lekung di sana itu juga sudah ada bangunan yang memang kita bentuk ya, bukti nyatanya ada di sana. Ya. Boleh kalau misalnya mau terapi ya, terapi mau ini sudah. boleh. Iya, kemarin dengar-dengar Sudah. dari Jakarta juga kunjungan. Ya kan sudah Betul. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari inovasi kami. Wah, nggak nyangka loh teman Pro2 pas Farida berkunjung ke sana beberapa waktu yang lalu dan sore ini bisa ngobrol sama orang-orang yang terlibat langsung. Selain Farida juga sudah banyak ngobrol juga dengan Pak Dayat sih. Ya, Pak Dayat itu kan memang pertama kali adalah doktor ya. Di dalam doktornya Pak Dayat itu juga yang penelitian disertasinya kemarin yang mengembangkan Kampung Pasir tersebut. Sehingga sekarang juga berkolaborasi dengan Ormawa ya, dengan Ormawa dengan Himas untuk mengembangkan suatu inovasinya yang juga dikembangkan oleh mahasiswanya. Benar. Jadi memang ada apa ya, kontribusi nyata. Ada sinergitas Ya, juga ya Bu, sinergitas, ya. dari beberapa pihak Iya, ya, dari iya. banyak pihak ya. Ya, betul sekali. Teman Pro2, ini kayaknya bakal seru perbincangan kita di sore ceria sore hari ini, karena selain dapetin cerita dari Bu Ratna dan juga Sofyan gitu, hal-hal yang real yang mereka ceritakan itu Farida sudah rasakan gitu. Jadi kalau kamu tahu pernah ke Kampung Pasir, itu adalah salah satu proyek dari teman-teman Fakultas Ilmu Kesehatan di Wiraraja, dan Bu Ratna sama Sofyan ada di dalamnya gitu ya. Dan Pak Dekan sendiri yang memang mempunyai apa ya, penemuan novelty terkait dengan Kampung Pasir tersebut. Benar. Dan sudah terbukti di bidang kesehatannya. Bapak Dokter Saiful Rahman Hidayat. Iya, Sofyan, ini juga nggak sih yang menjadi dasar kemudian Himika dapetin award dari kampus itu? Iya, kemarin selain kan ada beberapa mekanisme penilaian yang menjadi ini kategori menjadi Ormawa Award ini Hima terbaik di Universitas Wiraraja. Dalam artian ada beberapa poinnya. Pertama ada ranahnya, artinya regional, nasional, apa internasional gitu. Selain itu ada prestasi pencapaiannya. Di kita unggul di situnya. Prestasi pencapaiannya kan memang banyak yang kita dapatkan, HKI buku. Karena kita buat banyak buku refleksi Ormawa, buku pengembangan kasur pasir, head tourism-nya, dan juga ada HKI video, poster, dan juga selain itu banyaklah hal yang itu di HKI-kan dan itu menjadi prestasi dan nilai-nilai yang menjadi itu kemenangan di Ormawa Award-nya itu. Oke, Dan itu juga merupakan lampiran penting gitu ya. Iya, legalitasnya gitu. Oke. Nah, teman Pro2 gimana? Kita lanjut lagi nanti ya, karena barengan sama Bu Ratna dan juga barengan sama Sofyan. Wah, kurang banget nanti kayaknya kalau cuma 1 jam sih. Tapi nanti kita ulik hal-hal yang menarik dari situ. Dan unik juga kemudian ada Ormawa Award yang tidak semua kampus kayaknya punya. Ya kan? Tidak semua kampus kayaknya punya. Membiarkan mahasiswa-mahasiswa Ormawa-Ormawanya bersaing dalam segi kreativitas dan prestasi untuk menjadi sebuah Ormawa terbaik di kampus itu. Oke? Ya. Pastikan stay tune bersama Farida, kita masih di Sore Ceria. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro2. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital,
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro2. Teman Pro2, kamu masih barengan sama Farida di Sore Ceria. Dan sore hari ini kita masih bareng sama penerima dari Ormawa Award-nya Universitas Wiraraja dari Fakultas Ilmu Kesehatan nih, sama Bu Ratna sama Sofian juga. Tadi udah cerita banyak loh, ternyata pengaplikasian di masyarakat, artinya yang bisa berdampak langsung ke masyarakat itu emang sudah dilakukan. Dan itu mungkin yang menjadi salah satu dasar kenapa Fakultas Kesehatan itu, khususnya Ormawanya, pantas mendapatkan Ormawa Award ini. Ya, selain Ormawa Award, tadi juga disebutkan nih ada mahasiswa-mahasiswa nasional ataupun internasional yang ada di situ gitu. Pernah bertanya nggak sih Bu sama mereka, kok tertarik ke Wiraraja gitu? Ya. Dan apa yang membuat mereka tuh excited katanya? Oke, kami di saat penerimaan mahasiswa baru pasti selalu menanyakan, apalagi ini yang dari internasional ya, bahkan kami menanyakan, kenapa sih, dari mana Anda bisa tahu dan berminat untuk belajar ya, untuk belajar di Universitas Wiraraja. Yang pertama, mereka menyampaikan bahwa dia itu mendapatkan informasi dari media sosial ya dari berbagai media sosial, dari web dari universitas dan juga Fakultas Ilmu Kesehatan, sehingga menemukan bahwa di Universitas Wiraraja itu ada Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Di salah satu sisinya itu yang dilihat pertama kalinya itu adalah akreditasi ya, karena kita semua sudah terakreditasi baik sekali ya. Baik sekali itu adalah yang pertama untuk mahasiswa itu memilih tempat untuk kuliah, yaitu dari akreditasinya. Terus setelah itu juga dilihat dari segi biaya ya, biayanya itu juga cukup mumpuni ya untuk diinikan. Terus juga selain itu juga biaya hidup ya. Kalau biaya itu lebih murah ya, masih terjangkau lah. Itu sangat terjangkau sekali kalau di Wiraraja ya. Terus dari segi keamanan ya, di lingkungan Sumeneb itu wilayahnya juga sangat aman. Untuk mahasiswa asing kita fasilitasi asrama ya. Kita fasilitasi asrama dan semua pengurusan sampai ke keamanan ya, kita melaporkan di kepolisian ya. Terus di untuk kepala desa, bahkan kemarin juga kami melaporkan bahwa ada mahasiswa asing itu juga ke Bapak Bupati ya, dan juga untuk melapor dirinya itu juga sampai di Polda. Nah, kemarin yang hari Selasa itu 9 mahasiswa itu kami datangkan ke Polda untuk meminta surat keterangan lapor diri ya. Bahkan juga ke pihak imigrasi pun itu juga memang benar-benar kita bantu dalam pengurusannya ya, untuk pelaporannya sampai dia itu benar-benar aman lah berada di Universitas Wiraraja dan berada khususnya di Kabupaten Sumeneb ya, itu secara resminya. Dan kesembilannya itu ada di Fakultas Kesehatan? Iya, ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Di Universitas Wiraraja itu yang mempunyai mahasiswa asing 9 itu di Fakultas Ilmu Kesehatan. Wah, oke. Sofian, gimana berteman sama orang-orang di luar Indonesia? Sebenarnya asik sih, karena pertama kita banyak bertukar pengalaman juga, karena
bertukar apa ya, kayak gimana ceritanya di Timor Leste, gimana ceritanya kita hidup di Indonesia gitu, di Malaysia gimana. Juga teman-teman itu aktif juga di Ormawa juga, aktif di BEM. Oh gitu. Dan yang Di Hima juga. di Hima aktif juga, nanti menjadi kepengurusan juga di periode ini. Teman-teman internasional pasti terlibat, dan juga teman-teman juga internasional ini juga semangat antusias ketika ada program-program Ormawa yang kita jalankan. Semangat antusias teman-teman itu cukup menarik gitu untuk mencari tahu hal-hal baru yang ada di Wiraraja gitu. Terus kita balik ke award tadi itu prosedurnya kayak gimana sih dari kampus itu? Mungkin Bu Ratna atau Sofyan nih yang tahu prosedur itu artinya mulai dari pemberkasan, penilaian itu dimulai kapan, terus dinilainya kayak apa gitu Bu? Ya, kalau untuk penilaian award itu memang khususnya di kemahasiswaan itu memang kita sudah dilihat ya selama program satu tahun ini, di mana di fakultas itu tentunya di kemahasiswaan itu ada program prestasi apa saja ya. Di dalam penilaian itu ada mulai dari prestasi nasional sampai ke prestasi internasional, karena fakultas kesehatan ini bukan hanya prestasinya di nasional, di internasional pun juga kita banyak prestasi-prestasi yang dicapai oleh mahasiswa ya. Dan di situ untuk prestasi itu kemarin juga ada lomba ASKEP ya, lomba ASKEP. Di situ itu bukan hanya nasional tapi juga ada internasionalnya ya, yang dia itu ikut kompetisi ya di institusi lain ya, yang dimana dia itu mengadakan prestasi itu di tingkat internasional ya. Bahkan kami juga kemarin bersaing dengan UGM, dengan UI. Alhamdulillah Universitas Wiraraja itu dan juga kemarin ada UNER ya, ada UNER juga. Alhamdulillah mahasiswa kita mendapatkan juara, ada juara 1, ada juara 2 di kompetisi tersebut. Bahkan juga di 2024 ini kita banyak mendapatkan medali ya, medali perak dan juga emas. Oke. Gitu. Oh, berarti itu juga jadi salah satu barometer gitu. Betul sekali. Bukan hanya di regional ataupun hanya di prestasi yang dicapai di Wiraraja saja, tapi itu juga ada kategori nasional dan juga internasional. Di situ juga ada rekognisi apakah mahasiswa ataupun dosen itu juga yang memberikan seperti apa ya, edukasi atau menjadi narasumber di luar, di kegiatan-kegiatan di luar, itu juga merupakan suatu penilaiannya seperti itu. Ini beneran nanti bisa menyemangati untuk teman-teman tuh bersaing. Artinya kalau dulu kuliah itu menerima mata pelajaran dengan baik, dapat nilai ujian yang bagus, itu selesai. Ya. Sekarang tuh zamannya berbeda, teman Pro 2. Nggak cukup itu ya, Bu. Iya, tapi kayak membangun relasi. Itu sangat penting dengan mitra kita. Bener. Menjaga kreativitas, menuangkan ide-ide gitu sangat penting. By the way, Sofyan prestasinya udah apa aja nih Bu? Sedikit sih. Iya, Bu. Apa Bu? Kok malu Ya. Bu? Kemarin memang yang menjadi program ini ya, program yang sangat luar biasa bagi kami adalah Hima ya. Di Hima ini di kepemimpinan Sofyan ini yang sangat luar biasa ya. Karena ini baru pertama kali kita mendapatkan dan lolos untuk PPK Ormawa. Bahkan dari PPK Ormawa kemarin itu juga berlanjut untuk Abdidaya ya. Abdidaya yang untuk ini akhirnya ya di Bali. Di mana kemarin Mas Sofyan? Dilaksanakan di Udayana Bali. Udayana Bali. Jadi Sofyan ini membawa rombongannya ke Udayana Bali ya untuk menampilkan, menunjukkan hasil karyanya ya, yang kemarin ya, kelanjutan dari PPK Ormawanya itu yang ditunjukkan, ditunjukkan ke semua peserta audien di sana yang dilakukan di Udayana Bali. Oke, nggak usah malu ya. Selain itu juga Himika kemarin ini ya Bu, menjadi tuan rumah di Nursing Camp Ilmiki juga. Ilmiki itu adalah di Wiraraja menjadi tuan rumah. Kemarin Ilmiki itu adalah Ikatan Lembaga Mahasiswa Keperawatan seluruh Indonesia. Kemarin kita menjadi 2 kali menjadi tuan rumah untuk salah satu agenda Ilmiki, yaitu Nursing Camp. Nursing Camp itu
acaranya 3 hari di Wiraraja, jadinya kita selain BPK Ormawa juga ada nursing camp yang kita laksanakan di Wiraraja gitu, yang dihadiri oleh teman-teman dari Jawa Timur, NTT, NTB dan Bali gitu. Gak usah malu Yan, kamu bilang aja aku great leadership loh, gitu dong. Ya sekarang tadi bilang ya saya sudah divisioner, tapi untuk tahun ini Sofyan itu menjadi ketua DPM KM Fakultas Ilmu Kesehatan. Untuk tahun ini ya, selama memimpin ya, selama memimpin, kamu sudah bawa kemana aja Ormawa atau HMP di Fakultas Ilmu Kesehatan ini? Apa yang sudah kamu terapkan sama teman-teman, sama anggota ataupun sama mahasiswa umum ya? Tentunya selama menjabat menjadi ketua di Himika, artinya banyak capaian-capaian dan juga pelajaran yang kita pelajari selama 1 periode. Pertama menjabat, saya hadir di Rakerwil yang dilaksanakan di Bali, itu jadi delegasi dari Himika, dari Wiraraja khususnya, dilanjut dengan nursing camp di tuan rumah sendiri, dan juga dilanjut dengan di IKBIS, institusi kesehatan bisnis di Surabaya itu. Rapat paruh tahun Ilmiki juga, dan juga selain itu juga ya yang kemarin Abhidaya Ormawa Bali, karena yang menjadi ada beberapa universitas yang dapat penghargaan pembiayaan dari PPK Ormawa sekitar 165 universitas, tapi yang lolos di PPK di Abhidaya Ormawa itu cuma 65, dan kami alhamdulillah lolos di Abhidaya Ormawa, dan juga sama Universitas Wiraraja sama Fakultas Ilmu Kesehatan juga didukung, disupport untuk berangkat semua pengurus ke Bali, karena tentunya tidak cukup dengan biaya sedikit kan, jadinya alhamdulillah fakultas juga support sistem yang baik bagi kami terkait pembiayaan dana itu, karena jujur ini bukan mau ini bicara sesuai fakta. Fakultas Ilmu Kesehatan, teman-teman mahasiswa itu yang menarik ketika teman-teman ingin berkompetisi, ikut ajang perlombaan di luar, entah itu akademik maupun non akademik, sama fakultas itu tetap dibiayakan gitu. Itu yang menjadi semangat teman-teman gitu. Harus support ya Bu? Oh iya dong. Harus dong. Boleh ditanyakan gimana support dari kami fakultas. Gak harus mungkin Bu. tapi memang dari support itu adalah hasil yang bisa dipetik sama ini fakultas ya Bu, artinya bisa jadi portofolio untuk fakultas juga. Betul, ketika akreditasi ataupun pencapaian-pencapaian yang lain gitu ya Bu. Wah, itu adalah sesuatu teman Pro 2 ya. Jadi berbanggalah jadi mahasiswa di Fakultas Kesehatan Wiraraja, oke? Nah, teman Pro 2 bukan hanya janji tapi sudah terbukti ya. Wow. Masih tetap di Sore Ceria ya. Farida belum akan mengakhiri obrolan Farida dengan Bu Ratna dan juga Sofyan, karena masih seru banget ya kan. Tapi we have to break gitu. Jadi breaknya sebentar aja, kita balik lagi setelah yang satu ini. So tetap stay tune di Sore Ceria. Sore Ceria, ceriain sore bareng Pro 2. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh.
paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro2. Nah teman Pro2, kita lanjut lagi obrolan seru kita di Sore Ceria hari ini sama yang pegang award, pegang Ormawa Award di Universitas Wiraraja Fakultas Ilmu Kesehatan, diboyong sama Bu Ratna itu langsung ketua himikanya ya. Yang tadi udah cerita banyak sih, yang meskipun gak pede, masih sedikit prestasinya, tapi dia ngelit dengan baik teman-temannya ya, organisasinya dia hingga berada di momen ini, di detik ini. Nah, now setelah berada di momen kayak gini, banyak prestasi yang sudah didapatkan, nasional ataupun internasional, terus program-program juga tersusun dengan rapi. Kedepannya ada ide apa lagi untuk semakin membuat Fakultas Ilmu Kesehatan itu gak cuma di depan kali ya, tapi jauh di depan. Oke, ini ya banyak inovasi dari Fakultas Ilmu Kesehatan, khususnya di sini kita juga ada program WHC Center ya. WHC Center itu biasanya di mana kita itu berkolaborasi dengan sekolah-sekolah menengah ya, sekolah-sekolah menengah dan SMA maupun MA ya yang ada di lingkungan Sumeneb ya. Lingkungan Sumeneb kita itu juga sama mungkin dengan dulu yang kita di Pro2 ya, sering memberikan edukasi kesehatan ya. Di situ juga sudah ada buku terkait dengan UKS ya. Jadi kita itu bekerja sama memberikan pendampingan kepada UKS di sekolah ya. Jadi itu juga sudah ada bukunya ya Mas Sofyan ya, sudah dihakikan ya. Sama seperti yang Mas Sofyan tadi sampaikan, oh ada hakinya. Jadi kita itu bukan hanya pembicaraan saja ya, tapi itu sesuai dengan ilmiahnya seperti itu. Juga ada bantuan hidup dasar ya, bantuan hidup dasar, bagaimana kita juga mengajari masyarakat ya, tentunya juga di sekolah ya. Di sekolah misalnya ada siswa yang tiba-tiba pada waktu upacara pingsan ya. Jadi di situ kita bagaimana cara membuat bantuan hidup dasar ya. Jadi bagaimana caranya, kita juga memberikan pelatihan kepada siswa ya, khususnya di wilayah Sumeneb ya. Di wilayah Sumeneb itu merupakan program dari WHC Center kami ya. Dan juga kami ada program EVOS ya, EVOS yang kemarin itu yang dimenangkan oleh program unggulan yang dilakukan oleh BEM Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Itu adalah program 2 tahun ini ya, 2 tahun ini. Yang tahun kemarin ya Ormawa Award di 2023 juga dimenangkan oleh BEM Fakultas Ilmu Kesehatan. Yang tahun 2024 ini adalah yang kedua ya dari program itu dikembangkan. Oke. Terus untuk kedepannya ini juga tadi juga Mas Sofyan sampaikan ya, bahwa kita itu ada yang dari Jogja ya, yang dari Jogja. Karena prestasi-prestasi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan itu bukan hanya prestasi akademik saja ya, maksudnya prestasi di situ ada prestasi akademik dan non akademik. Untuk yang tadi yang dari Jogja itu berdasarkan dari MBKM ya, yang karena sekarang mungkin juga sering ya didengar ya, apa sih MBKM gitu. Salah satu indikatornya itu juga ada pertukaran mahasiswa ya. Selain kita juga ada mahasiswa yang belajar di institusi lain, juga ada yang mau belajar di Wiraraja ya, itu dari Wirahusada Jogja ya. Itu adalah tempat alumni dari Pak Dekan juga ya, Bapak Dr. Saiful Rahman Hidayat. Dan di situ juga punya keinginan mahasiswanya juga menjalin
berkolaborasi dengan kami, ya bermitra dengan kami dengan adanya MOU dan MOA-nya di situ kerjasama ya, memang secara legal, dan di situ juga mahasiswa inbound yang dari luar itu belajar di Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya itu ada 3 orang ya, Sofyan ya, 3 orang. Kalau kami yang dari Universitas Wiraraja Fakultas Ilmu Kesehatan juga ada yang belajar di Unhas ya di kemarin itu mendapat ya lolos juga di situ ya. Jadi pertukaran mahasiswa tersebut, dan juga untuk prestasi yang di non akademik ya, non akademik itu juga ada kemarin yang lolos pestisida. Di situ ada lomba melukis ya, lomba melukis itu juga dari Fakultas Ilmu Kesehatan yang mendapatkan juara nasional lomba lukis, dan juga ada lomba nyanyi ya, lomba nyanyi Tarisa ya kemarin ya, Tarisa itu mungkin sekarang juga dikenal juga ya di Sumeneb ya, karena sering diundang setelah siapa? Yang Wardah itu kita juga di Fakultas Ilmu Kesehatan juga punya yang juara nasional ya, punya bakat nyanyi, karena kita juga di kesehatan juga melihat bakatnya di mana ya, di mahasiswa itu bakatnya kan berbeda-beda. Nanti kita kembangkan, yang punya bakat ini, yang menyaring itu siapa ya, dari Ormawa ini, dari Ormawa dari Hima ya, dari Himanya bakat apa yang dimiliki oleh mahasiswa kesehatan, tentunya nanti itu disaring jika ada kompetisi di tingkat nasional ya maupun dari Kemendikbud, itu nanti kita ajukan sehingga sampai lolos di tahap-tahap tersebut. Supportnya bukan hanya di bidang kesehatan ya, tapi di semua kemampuan dan bakatnya. Kita memang punya penyaringan bakat dan minat ya, Mas Sofyan ya. Nanti kita arahkan di situ kan ada UKM juga. Jadi di mana dia itu, makanya saya tadi bilang menyampaikan bahwa prestasi itu baik di akademik dan non akademiknya. Kalau di kesehatan sendiri itu tentunya di akademik sudah terbukti bahwa alumni kita itu bahkan sudah sampai di Jerman loh. Ya, ada 2 dari lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan itu sudah diterima di Jerman. Kalau untuk di rumah sakit nasional itu juga sudah banyak mahasiswa yang terserap di itu. Portofolionya udah tebal banget sih. Dan juga mungkin dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi, ada WHC dan juga IFOS, mungkin Ibu ada yang kelupaan nih. Ada yang Malaysia Bu, ada program juga ke Malaysia, student mobility ke Malaysia. Student mobility kita akan launching di 2025 ini, ada student mobility di mana kita akan membawa mahasiswa untuk belajar di UiTM Malaysia. Untuk yang di tahun 2024 kemarin kita ada summer school ya, school juga di Malaysia ya. Itu kayak memperluas pengalaman, karena penting banget juga sih teman berdua, selain kamu jadi nomor 1 di kelasnya kamu ataupun di universitasnya kamu juga harus tahu dunia luar tuh seperti apa gitu. Agar enggak tinggi di tempat doang. Ya, betul. Nanti mungkin makanya serapannya itu bisa diserap juga untuk di luar negeri, selain yang memang secara nasional ya di rumah sakit nama itu. Kalau kita di wilayah Sumeneb itu ya di RSUD Muhammad Anwar, di RSI ya, di rumah sakit yang ada di yang lainnya maupun puskesmas juga itu juga banyak yang sudah diserap untuk lulusan dari Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Di Rumah Sakit Surabaya juga, di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, di Harapan Kita Jakarta, ya di PHC. Nah, itu juga ada alumni dari Universitas Wiraraja. Sofyan, kalau kamu mau di mana? Mau di Jerman juga mau di Arab. Kebetulan kemarin dari profesi nurse ya, dari keperawatan itu yang di Jerman ya. Kalau yang di Saudi itu dari prodi kebidanan ya, itu juga diterima di Saudi. Sofyan, kalau di Jerman ketemu sama Budak Orla. Cancel aja deh, Pemekasan aja Bu. Sofyan, kalau kamu seriously setelah keluar dari Himika jadi alumni ataupun setelah keluar dari FKIK Universitas Wiraraja gitu, rencana ke depan kamu apa? Pastinya kalau rencana lulus dari keperawatan, ya itu kan ya wallahu a'lam sih Bu, tapi karena manusia itu yang berikhtiar ya.
Ya mungkin minatnya ya kalau kalau ada beasiswa S2 dari fakultas ya mungkin udah bisa deh di ini gitu. Oh pasti disupport. Iya, mumpung ada wakil hidupan 2 nih, beasiswa S2. Ya kalau enggak itu ya mungkin terjun langsung di dunia kesehatan gitu. Karena ya kemudian lagi di ranahnya Sofyan di backing dengan dunia kesehatan juga gitu. Oh ya, terkait dengan tadi Sofyan ini ya, mudah-mudahan nanti ada beasiswa gitu kan ya. Ya, itu juga salah satu yang menarik minat untuk kuliah di Universitas Wiraraja. Itu kami juga banyak beasiswa. Yang juga termasuk yang beasiswa internasional itu juga ada beasiswa internasional, ada beasiswa kepulauan, ada beasiswa tahfidz Quran, terus ada beasiswa KIP ya. Itu banyak sekali beasiswa yang bisa dicapai oleh mahasiswa di Universitas Wiraraja, khususnya juga Fakultas Ilmu Kesehatan. Oke, banyak jalurnya gitu ya Bu ya. Oke. Ya tergantung dari mahasiswanya mau berprestasi di mana ya. Di bidang apa ya? Di bidang apa? Mempunyai potensi apa ya kita kembangkan bersama. Betul. Teman Pro 2 nggak kerasa ya, seru kan obrolan kita? Bukan seru kita bertiga, tapi seru sama kamu juga kan yang mendengarkan kan ya. Dan gak kerasa udah harus kita akhiri nih. For the last, aku mau pesan dan saran yang manis nih untuk teman Pro 2 yang mau juga berprestasi atau mau juga nih gabung sama teman-teman di Fakultas Ilmu Kesehatan, karena melihat tadi portofolio prestasinya itu udah banyak banget teman Pro 2. Bu Ratna mau menyampaikan apa? Oke. Untuk teman-teman Pro 2 ya, jangan bingung ya, jangan bimbang lagi. Kalau memang mempunyai minat untuk di kesehatan, silahkan bisa bergabung dengan kami di Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga di Universitas Wiraraja. Itu banyak sekali program studi, ada 19 program studi yang bisa kalian pilih ya, yang sesuai dengan peminatannya. Kalau khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan itu ada 4 program studi ya, ada keperawatan, ada profesi nurse, ada prodi S1 kebidanan dan juga ada profesi bidan ya. Dan kebetulan untuk S1 kebidanan itu di tahun 2022 ya, itu adalah satu-satunya S1 kebidanan yang terakreditasi baik sekali ya di wilayah Madura gitu ya. Itu untuk prestasi-prestasi jangan khawatir, kita akan memberikan bimbingan ya, asalkan mahasiswa mempunyai inovasi ide ya. Kita membutuhkan ide-ide kreatif dari mahasiswa, pasti kita memberikan dukungan, support ya, dan juga memberikan bimbingan ya dan pendampingan sehingga nanti apa yang dicita-citakan itu akan terwujud. Oke. Intinya gini teman Pro 2, kalau kamu siap, Bu Ratna juga siap. Ini yang menjadi leadernya ya. Benar. Sofyan, kamu mau menutup dengan kata manis apa sore hari ini untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita? Oke, terima kasih atas obrolan kita pada sore hari ini. Sebelumnya, karena baru 2 hari saya dimisioner dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan, pesan saya kepada teman-teman keperawatan yang ada di Universitas Wiraraja, saya titip rumah berproses kita, rumah berbenah kita di Himika ini, saya titip capaian-capaian prestasi yang sudah kita dapatkan, yang mana ini menjadi target dan tantangan siapapun nanti teman-teman yang akan meneruskan menahkodai Himika ke depannya. Saya titip juga citra nama baik Himika dan juga prestasi-prestasi yang didapat. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Ilmu Kesehatan yang selama ini juga mendedikasi, mensupport dan juga mendukung kami di Himika untuk program-program apapun yang kita ingin buat. Pimpinan fakultas juga mensupport, juga dilihat dari feedback maupun output yang kita dapatkan terhadap program tersebut. Terakhir, ke teman-teman di Himika ke depannya, jadi hebat saja tidak cukup, tapi jadilah hebat yang bermanfaat. Karena kembali kepada
hal yang udah dijelaskan di dalam Al-Quran juga, khairun nas anfa'ul linnas, sebaik-baiknya orang manusia itu orang yang bermanfaat kepada manusia. Jadi ketika teman-teman juga masih cuman hebat di kampus, ketika tidak bermanfaat kepada masyarakat itu kurang gitu. Jadi berbenahlah, berproseslah dan juga mengabdilah kepada masyarakat gitu. Di garis bawah ya teman Pro 2, apalagi yang memang bersentuhan langsung teman-temannya Sofyan langsung, ataupun kamu nanti yang akan meneruskan dia, siapa tahu lulus SMA tahun ini masuk di sana, kan gak ada yang tahu ya kan? Kita punya jargon apa? Ya, Fakultas Ilmu Kesehatan kompeten dan profesional. Itu adalah komitmen dari kami. Oke, kompeten dan profesional. Terima kasih loh Bu Ratna sama Sofyan sudah berbagi cerita seru sore hari ini. Semoga menginspirasi dan membuat orang lebih banyak lagi yang bisa berguna untuk masyarakat. Karena sejatinya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di kampus di bidang apapun itu nantinya akan dikembalikan ke masyarakat. Oke? Ya, terima kasih juga kamu teman Pro 2 yang sudah menyimak kita sore hari ini di Sore Ceria. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda dan orang yang berbeda yang pastinya masih menginspirasi ya. Sampai jumpa. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.